Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rasyana rasyana bidil bil haqqi bir walidin yang saya hormati Kiai Haji Ridho Sugianto sebagai dosen pengampu matkul penyelesaian sengketa syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tema yaitu jual beli mata uang ansaf. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, jual beli itu merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan pengertian asaf secara bahasa itu memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, kemudian tambahan, dan menolak. Adapun secara terminologi, saf merupakan sebuah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, atau disebut juga fals. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dalam hal ini ulama fikih mendefinisikan saf sebagai memperjualbelikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam literatur fikih ditemukan pembahasan mengenai bahwasanya bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauqi Ismail Asy-Syahtah, seorang ahli fikih dari Mesir, bernilai 4,5 gram emas. Menurut jumhur ulama, satu dinarnya yaitu 12 dirham, dan menurut ulama mazhab Hanafi yaitu 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang di zaman mereka masing-masing. Sedangkan pada masa kini, bentuk jual beli mata uang banyak dilakukan oleh bank-bank, devisa, atau para money changer, misalnya jual beli rupiah dengan dolar atau dengan mata uang asing lainnya. Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis mata uang yang berbeda, disyaratkan serah terima harus sudah terjadi sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi, dan tidak dibolehkan menunda pembayaran. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidaklah sah, jadi batal. Jual beli mata uang ini dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badan atau satu perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan waktu, sesuai kondisi dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi contohnya, dan politik. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, yaitu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua yaitu ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga yaitu apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan nilainya harus sama dan secara tunai, dan langsung secara tunai. Yang keempat yaitu apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar, atau seperti yang kita sindir sedikit tadi, yaitu kurs yang berlaku dengan pada saat transaksi. Rukun dari akad as-saf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yang diantaranya yaitu merupakan buy atau penjual, yang merupakan pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan mustari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. Kemudian yaitu objek akad. Jadi kita harus memiliki objek yang akad, yaitu saf atau valuta, dan sirus saf atau nilai tukar, sehingga
Kemudian menurut sini ulama fikih juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang, diantaranya yaitu nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah. Kemudian apabila mata uang atau valuta asing diperjualbelikan sebelum keduanya diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Dalam as-saf juga tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak hiyar syarat bagi pembeli. Hiyar syarat sendiri yaitu merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsung jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu. Syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi. Syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Dalam hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba. Dalam akad saf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena syarat sahnya saf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai, harus dilakukan saat itu juga, tidak boleh berhutang. Jadi tidak boleh berhutang, dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah. Akibat hukumannya jika salah satu pihak di antaranya atau mensyaratkan tenggang waktu, maka akad as-saf tersebut tidak sah karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad saf yang saling dipertukarkan. Adapun macam-macam transaksi valuta asing falas ini terdiri dari beberapa macam, yang diantaranya yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi spot ini merupakan pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward ini merupakan pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau wa'adah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement, yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau lil hajah. Yang ketiga yaitu transaksi swap. Dalam transaksi ini merupakan suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur masyir atau spekulasi. Yang keempat yaitu transaksi option. Transaksi option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur musyir atau spekulasi. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian dan penjelasan di atas bahwasanya jual beli mata uang atau as-saf itu boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.